Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Di video kali ini, Bu Devi akan menyampaikan mengenai tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada muatan pelajaran IPA. Yuk kita simak video berikut. Pada subtema 3 dengan judul pengaruh kalor terhadap kehidupan ini, terutama di muatan pelajaran IPA, membahas mengenai yang pertama adalah konduktor dan yang kedua adalah isolator. Di sekitar kalian terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa di muatan pelajaran IPA di subtema 3 ini membahas mengenai konduktor dan isolator. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Yang kedua adalah isolator. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain seperti kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Coba sekarang kalian perhatikan percobaan berikut. Nah, percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa benda konduktor itu dapat menghantarkan panas, sedangkan benda isolator tidak menghantarkan panas. Video percobaan ini sudah Bu Devi share di grup kelas kita ya. Coba kalian lihat grup kelas kita. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ada sendok plastik, sendok besi, sendok kayu, mangkok kaca, mentega, manik-manik, dan air panas. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, kemudian langkah selanjutnya, di setiap ujung sendoknya diberi sedikit mentega. Langkah selanjutnya, kita akan menaruh manik-manik di atas mentega tadi. Setelah itu, kita akan menuangkan air panas pada mangkok kaca. Pastikan sendoknya itu tidak jatuh ke air ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata manik-manik pada sendok besi itu jatuh. Menurut kalian, mengapa manik-manik pada sendok besi itu jatuh, sedangkan manik-manik pada sendok kayu dan plastik tidak jatuh? Berikut penjelasannya. Di sendok besi tadi, sendok tersebut terbuat dari besi. Besi itu kan merupakan salah satu benda dengan bahan konduktor. Manik-manik itu jatuh karena sendok besi menghantarkan panas dari air, sehingga mentega mencair dan membuat manik-manik tadi jatuh. Untuk sendok kayu dan sendok plastik itu, sendok kayu dan sendok plastik itu terbuat dari, tentunya kalau sendok kayu dari kayu dan sendok plastik terbuat dari plastik.
Kayu dan plastik itu merupakan salah satu benda dengan bahan isolator. Manik-manik itu tidak jatuh karena sendok kayu dan plastik tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga mentega tidak mencair. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Benda-benda apa sajakah itu? Beberapa contohnya adalah yang pertama, setrika. Setrika digunakan untuk menghaluskan pakaian. Bagian bawah atau alasnya itu terbuat dari bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas. Sementara itu, pegangan setrika terbuat dari plastik sehingga tangan tidak panas memegangnya saat setrika dinyalakan. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut pada gagang setrika itu bahannya adalah plastik dan sifat hantarannya adalah isolator. Kegunaan gagang setrika itu untuk mengangkat dan menaruh setrika. Kalau yang bawah tadi, alas setrikanya bahannya itu logam, sifat hantarannya konduktor. Kegunaannya untuk menghaluskan pakaian. Contoh yang kedua adalah panci. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terbuat dari berbagai bahan. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada juga yang berfungsi sebagai isolator. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk melindungi pengguna dari panas panci ketika memindahkan panci tersebut. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Kalau di panci ini yang termasuk isolatornya adalah gagang pancinya dan yang termasuk konduktor adalah alas pancinya ini, selain gagang pancinya itu. Contoh yang ketiga adalah jaket. Saat udara dingin, kalian akan memerlukan baju tebal seperti jaket ini. Ternyata, jaket merupakan isolator panas. Jaket akan menahan panas tubuh kita keluar sehingga tubuh akan tetap hangat. Contoh yang keempat adalah sendok sayur. Sendok sayur biasanya digunakan untuk mengaduk masakan. Bagian bawah sendok menggunakan bahan konduktor berupa aluminium. Sementara itu, bagian pegangan dilapisi dengan bahan plastik ataupun ada juga yang kayu supaya tangan tidak panas saat mengaduk. Jadi, bagian yang bawah itu konduktor, sedangkan pegangannya itu termasuk isolator karena ada yang terbuat dari plastik ataupun dari kayu. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.